Terima kasih. Pada sore hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana berbusana adat Sasak yang merupakan ciri khas Sasak Lombok sebagai pewaris dari leluhur kita. Jadi kalau laki-laki tentunya mempersiapkan bahan yang harus dipakai oleh laki-laki, antara lain ada namanya kereng, bahasa hariannya selewo, dan juga bahasa halusnya tampe. Nah, tampe ini adalah kain yang akan dipakai oleh pihak laki yang berbusana adat Sasak lengkap. Ini berbentuk titoron, warnanya hitam. Yang semestinya tradisi kita di Sasak ini adalah pakai batik. Tetapi ini bisa dipakai untuk dodot juga, bisa dipakai untuk meleang. Yang ini, karena di sini ada aksesorisnya, namanya lambe. Ini namanya lambe ini. Tapi bisa bagus juga kita pakai selewo atau kereng. Istilahnya selewo itu wastre. Kampuh bahasa kerennya. Nah, ini yang sekarang saya akan coba pasangkan kepada adik. Coba tolong ke sini. Untuk melengkapi busananya mulai dari pemasangan kereng atau kampuh. Angkat tangan. Ini. Nah, ini kenapa di tengah-tengah? Kenapa tidak di belakang? Jadi ini ujungnya ini akan tergeroy ke bawah menghadap tanah. Jadi filosofi secara religi bahwa ujungnya itu menandakan, mengingatkan kita sebagai hamba Allah bahwa manusia itu berasal dari tanah. Jadi bukan dia rata, tetapi ada ujungnya yang kelebihan menunjuk tanah. Nah, itu filosofinya. Ikat kuat-kuat. Nah, kita lilit. Nah, ini sudah. Nanti kita perbaiki yang selengkap-lengkapnya, sanak. Nah, kemudian ini namanya anteng. Kalau istilah Sasak kesehariannya kita istilahnya lempot. Karena migran zaman dahulu kala itu banyak yang datang ke Lombok. Nah, ini sama dengan Batak kita. Kalau di Batak itu namanya ulos. Kalau di Sasak ini anteng, lempot. Jadi bisa jadi ikat pinggang juga. Nah, ini. Ikat kuat-kuat. Jadi maksudnya diikat supaya tidak kedodoran. Jadi kita bergerak, kalau kita melangkah, bukan saja kita jalannya kita pelan, tapi kadang-kadang kita cepat, enak dan kuat di pinggang kita. Kemudian yang kedua, sekarang baju, kelambi, tangkong. Jadi istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang, biasanya orang Sasak itu pakai busana adat dengan kuace, bahasa halusnya kuace, atau pegonan. Bawa bajunya. Ada. Oh iya. Ini baju pegon. Jadi menguak ke belakang, fungsinya adalah kalau kita punya selepan,
Jadi untuk melengkapi aksesoris busana adat itu kadang-kadang kita pakai keris. Jadi yang ukuran agak panjang. Bisa kita sisipkan di belakang. Nah itu menguak. Ya kebiasaan di Jawa juga begitu. Tapi beda dengan pemasangan keris kita di Sasak Lombok dengan di Jawa. Nah ini. Biasanya kalau di belakang keris itu kadang-kadang di sini tempatnya. Di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tapi biasanya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, kenapa tidak boleh? Bukan jadi standar di dalam kelengkapan. Yang kiri ini kadang-kadang sepertinya ingin perang di medan laga. Seolah cepat menghunus keris itu. Nah, akhirnya rumusan daripada busana adat itu, keris itu kalau di belakang biasanya di sebelah kanan. Jadi agak sulit. Hanya sekedar menampilkan backgroundnya, menampilkan uh, gaya daripada busana adat itu untuk melengkapi. Istilahnya kalau keris itu ada istilah keris biasa, ada keris namanya gurantim. Itu tergantung dari dandinya, kayak yang punya. Ini baju. Tetapi saya mau pakai leang dulu. Oke. Ini wastre. Bahasa halusnya di Sasak itu wastre. Ini namanya leang. Kebiasaan tradisi dulu, karena kita sudah lama mengenal. Tahun 18-an itu sudah kita mengenal kain kapas. Tumbuhan kapas itu di mana-mana ada di Gumipair Lombok Sasak ini. Sehingga masyarakat itu sangat gemar menenun untuk membuat busana adat, istilahnya songket. Ada yang motifnya berbeda-beda songket itu. Ada yang bintang 4, bulat-bulat. Kayak saya punya ini bintang 4 namanya. Kalau ini songket. Jadi ada yang bikinan subhanale, ada yang bikinan sukerare, banyak tergantung. Karena dia sudah tahu Sasak itu model motifnya, garisnya bagaimana kalau Sasak itu. Tidak sembarangan, bukan kita pakai poling. Jadi poling itu warnanya hitam putih, kotak-kotak kayak catur. Itu orang Bali punya. Karena simbolnya orang Bali itu beda dengan kita. Kemudian pakai sabuk putih bukan itu. Keliru. Mangku yang di Bali baru pakai putih. Lunasang sana. Nah ini kadang-kadang ini yang perlu kita luruskan. Sewaktu-waktu Pak Kabit nanti meminta tiang untuk menjelaskan sosialisasinya, insya Allah siap. Jadi supaya jangan sembarangan memakai. Nah ini namanya leang, wastre. Saya akan coba pasangkan, tadi ini angkat. Nah begini. Nah sekarang ini apa yang perlu dilengkapi? Bukan berarti ini saja sekarang. Ada ubalnya. Ubal itu yang mana? Ini yang lempot panjang ini namanya ubal. Ini diikat untuk menguatkan. Jadi untuk menguatkan kelengkapan dari busana yang menempel di badan, di raga kita, di badan kita, ini diikat dulu, baru nanti akan dikuatkan melalui pinggang kita, diikat betul. Nah ini yang namanya ubal. Sabuk, tapi kalau di meleang itu namanya ubal. Panjang nih dek. Ya, salah ikat tadi.
Nah, sekarang saya ini pegang dulu, tolong. Bentar dulu ya. Setiap kita memasangkan busana yang namanya beleang, pasangkan leang atau dodot ini. Leang itu bahasa halusnya. Ini tarik. Masih. Harus bibirnya nih di tengah-tengah dua kaki kita. Supaya betul-betul menyentuh bibir yang satu dengan bibir yang lain. Kemudian ini kenapa di kanan? Kanan itu menghargai diri kita. Kalau di kiri beda. Kebiasaan busana adat itu untuk menghadiri karya agung, upacara adat, upacara perkawinan, apapun bentuknya, begundam istilahnya, sangkep adat, harus di kanan. Kalau kiri kebot jadinya. Ini salah saya tadi. Panjang. Ya, tarik itu, tarik. Nah, ini dililit, ini pakai ubal. Jadi sabuk ini adalah ubal untuk memperkuat leang kita supaya tidak kedodoran ke bawah, cepat turun. Nah, ini sekarang saya akan tarik. Saya tarik ini, saya turunkan ke bawah. Kemudian ini bisa digeserkan ke sini, geser supaya enak. Sekarang kalau jalan itu kemana-mana biar lari tidak masalah. Itu maksudnya di tengah. Nah, ini. Dada yang di belakang, pantatnya. Ini jalannya perempuan jadinya kalau begini dia. Nah, di tengah ini bebas. Mau lari, mau angkat. Kalau kita sholat, wudhu, bisa diangkat. Itu fungsinya banyak sekali. Terus kenapa ini di sebelah kanan? Jadi menghargai diri kita, menghargai orang lain. Ini jati diri kita sebenarnya. Ini maksudnya, tidak perlu kita menggerakkan tangan. Kalau kita berhadapan, apalagi lebih lengkapnya bisa. Tapi ini sudah menandakan ampura, nunas nogrehe, permisi. Ini daunnya ini sudah. Jadi pesan diam, sembunyi istilahnya kelihatan tapi diam. Apalagi kita begini, lebih mantap lagi. Nah, ini tuh fungsinya ini. Ada daun, jadi nunas ampure. Sama pemahaman filosofinya begitu. Bukan berarti harus kita pakai gerakan tangan. Nah, ini cukup dengan ini. Sudah jelas. Nah, tinggal sekarang saya mau pakai sapu. Capek tiang nih. Maaf Niki. Ya namanya kita pidato
berkoar. Nah ini sapu. Bahasa halusnya sapu itu dastar. Kalau bahasa Bali itu udeng. Jadi saya tetap lengkapi. Kalau bahasa Bali udang, kalau Sasak itu adalah dastar, ikat kepala. Nah ini, tinggal dililit begini, bukan kita cari meja, cari tikar untuk melilitnya. Jangan terlalu rapi juga pakai sapu. Santai, slow, kelihatannya enak. Kalau terlalu rapi melengket di kepala kita, kayak kita sakit kepala jadinya. Nah ini, jadi sudah ini. Tinggal saya pasangkan. Ini mohon maaf. Ini namanya dastar atau sapu. Ini bahasa Sasaknya. Jadi ikat kepala ini, kenapa harus diikat? Dilengkapi dengan sapu. Jadi nanti ini, ibarat kita, kalau manusia berhubungan dengan Tuhan, manusia berhubungan dengan manusia, dan manusia berhubungan dengan alam sekitarnya. Nah, kalau berbicara manusia berhubungan dengan Tuhannya, bahwa ini, otak kita ini adalah ibarat huruf mim. Jadi huruf mim ini. Bentar, nanti saya lupa. Ini sudah saya ikat. Sekarang saya akan ambil ini. Jadi saya ambil, tinggal ini sudah dengan sendirinya terbentuk ini. Gampang ini sana. Tarik, taruh di dalam ikatannya kita taruh di dalam. Nah, sekarang saya ikat. Nah, ini buntulannya di depan. Masukkan buntulannya ke dalam. Nanti kita tarik lagi. Nah, ini sekedar demo ini kan. Nah, ini bentuknya sekarang. Nah, ini kenapa ini buntulannya? Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini menandakan secara hubungan dengan religi, keagamaan, bahwa ini lam jalalah. Jadi ada syahadat tauhid, syahadat rasul. Kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lam jalalahnya ini. Jadi beda dengan ikat kepala yang sudah dijahit. Jadi sudah dijahit itu dia males memasang karena tidak bisa memasang. Jadi dijahit, tinggal pakai, langsung selesai cerita. Jadi tidak ada buntulan-buntulannya. Nah, begitu. Nah, nanti mau dirapikan, semakin gagah nanti tidak masalah. Kemudian sekarang yang terakhir,
memang masih ada kelengkapan. Kalau kita mau lengkap betul-betul, ada namanya sabuk kumbak. Tapi tidak mesti dipakai itu. Yang penting kita sudah memahami cara pemasangannya. Ingat tadi ya, cara pemasangannya. Pakai kuace, ini namanya tangkong kelambi, bahasa halusnya kuace. Bahasa halus Sasaknya kuace. Nah, istilahnya pegon. Kalau pegonan itu bahasa Jawanya. Cuma kalau melihat dari latar belakang tradisi busana adat itu memakai jas kadang-kadang. Tetapi karena pas masuknya company pernah memerintah Sasak, jadi dirubah mengikuti jejaknya mereka. Jadi kerah lehernya kayak pegon ini, semua pakai pegon. Tapi alhamdulillah, jadi karena sudah seragam memakai pegonan, sudah menjadi tradisi busana adat Sasak kita. Nah, itu ini Eropanya. Nah sekarang tinggal dipakai, pasang. Nah sudah dipasang. Nah sekarang tinggal kancingnya. Kancingnya tidak mesti ditutup semua. Karena memperlihatkan supaya ada penampilannya ini diperlihatkan. Karena ini merupakan salah satu kebiasaan tradisi adat istiadat kita. Jadi kulas sudah begini, tergerai begini, tinggal kancingnya bisa di atas saja atau pakai dua kancing. Dua kancing yang tertutup tinggal dibuka. Siapa tahu nanti ada keris di sini, bisa diseleb di sini. Nah, itu. Nah, biarkan. Nah, sekarang coba jalan. Enak. Biasa, santai. Nah, sudah. Nah, jadi apa yang saya jelaskan tadi dalam rangka tata krama, cara pemasangan busana adat lengkap. Jadi ini dia, tinggal kerisnya itu lengkap betul. Karena busana adat itu ada 3 macam, ditambah dengan busana adat muslim. Busana adat utami itu yang lengkap betul dengan sabuk kumbaknya, dengan kerisnya. Kemudian ada busana yang disebut tegap, itu utami itu. Kemudian kedua busana adat Madiyah sedang, dan ketiga busana adat harian yang selama ini kita lihat dipakai oleh para kepala dinas, para punggawa-punggawa dari ASN di kantor bupati yang setiap hari Kamis dia bedodot kayak begini, pakai kemeja juga bisa, pakai baju biasa juga bisa, apalagi pakai jas. Nah itu udah. Cuma untuk tidak mengurangi rasa hormat kita mencintai produk busana adat ciri khas Lombok Sasak, tolong kalau pemakaian adat jangan pakai sepatu. Pakai sepatu itu celana panjang itu pasangannya. Pakai sandal atau pakai selop. Bila perlu kalau ada upacara adat, ritual, upacara adat perkawinan, upacara adat yang lain-lain, kadang-kadang itu ada dendanya itu secara hukum adat. Tidak boleh pakai apa-apa alas kaki. Jarak 1 kilo juga banyak yang sekarang masih memakai karena prosesi adatnya itu dia betul-betul mempertahankan tradisi adatnya. Dia kadang-kadang 1 kilo dia jalan. Istilah barisan nyongkolang. Tapi barisan nyongkolang dalam artian bukan nyongkolang aja. Proses adat sorong serah antara pembayun yang berdialog langsung dengan penampi yang menerima. Istilah kalau orang nyorong di dalam gobok itu ada yang nanggap, ada yang terima, ada yang menyampaikan. Pembayun penampi, pembayun penyorong. Baru nyongkolang. Nah itu tidak pakai sandal itu. Sebelum pengantinnya masuk.
Nah, ini sudah lengkap. Berarti apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup jelas barangkali. Dan tinggal sekarang apa lagi? Cukup. Terima kasih banyak.